Good morning Getaway. Ayo pagi ini kita mau jalan-jalan kemana? Yang pertama kita ada di gerbang Timur Tengah ya, di belakang saya. Kita geser ke dikit, 1, 2, sudah ada di gerbang Majapahit. Ya, selamat datang di kawasan wisata religi Ampel, Surabaya. Kawasan religi yang dibangun sejak zaman Majapahit, bahkan juga Wali Songo. Bismillahirrahmanirrahim. Nyun sewu. Bagian utama kawasan religi Ampel, Surabaya adalah Masjid Sunan Ampel. Arsitektur masjid ini khususnya di bagian dalam masih kental dengan unsur arsitektur Jawa kuno. Memang masjid ini tidak sebesar masjid-masjid lainnya. Tapi ketika Anda masuk di sini, ini Anda justru merasakan kemegahannya. Ini saya ngomong merinding. Biasanya saya pecicilan, nggak tahu di mana di sini saya nggak bisa nih. Karena apa? Auranya ini benar-benar kita merasakan arsitektur yang luar biasa. Anda bisa bayangkan dibangun sejak zaman Majapahit 1421, dibangun langsung oleh Sunan Ampel, salah satu wali Songo, wali yang menyebarkan ajaran Islam pertama di Pulau Jawa dan masih berdiri kokoh. Di antaranya yang paling berdiri kokoh dibangun sendiri oleh Sunan Ampel ini adalah pilar-pilarnya. Jumlahnya atau ketinggian pilarnya ini juga ada filosofinya, 17 meter yang artinya jumlah seluruh rokaat dalam sholat 5 waktu dalam satu hari. Masjid ini dibangun di atas tanah seluas 120 kali 180 meter di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Bagian dalam masjid saja dapat menampung hingga 4.000 orang. Bagian kubah masjid umumnya itu adalah setengah bola atau piramida dengan bagian permukaan yang cembung melengkung begitu ya. Tapi di kubah masjid Sunan Ampel ini Anda bisa melihat bentuknya tajuk atau piramida bersusun 3. Terlebih tuh bagian ujungnya kelihatan banget, yang ini dinyatakan khas mengadopsi arsitektur dari Kerajaan Majapahit. Pengunjung dari Masjid Ampel pun berasal dari berbagai daerah, khususnya para jamaah ziarah Wali Songo. Mengingat makam Sunan Ampel sebagai salah satu Wali Songo yang berada di areal masjid. Setiap harinya ratusan hingga puluhan ribu orang dari berbagai daerah berziarah. Termasuk Subhan yang memilih ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa bersama keluarganya. Karena di sini itu tempatnya barokah gitu. Tempatnya barokah. Nggak pilih nongkrong atau kemana di kafe gitu? Nggak lah, di sini aja. Selama bulan puasa ini kan namanya bulan yang suci. Kita usahalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sekitar kompleks masjid dan makam terdapat sumur yang diyakini juga dibuat oleh Sunan Ampel. Karena itu, tak sedikit peziarah yang mengambil airnya, baik untuk digunakan di lokasi maupun dibawa pulang. Bahkan ada orang tua yang sengaja datang membawa bayinya yang masih berusia hitungan hari. Berapa ini adiknya? Umur 50 hari. 50 hari dibawa ke sini, ke kawasan Ampel? Iya, punya niat 40 harinya yang niat. Ini baru bisa sekarang. Apa Bu, tujuannya apa gitu? Ya biar sehat, insya Allah dapat barokah dari sini. Selain kegiatan keagamaan, di kompleks yang sama kita akan menemukan pusat belanja dan penjualan oleh-oleh. Anda tidak akan mengalami kesulitan menemukan perlengkapan ibadah, kurma, dan pakaian muslim. Masya Allah, cantik banget. Dan sampean tambah pakai tambah cantik. Waduh, bisa aja nih penjualnya. Iya, kan penjual kami mengerti gitu. Jadi ini kayak gini, abaya gini 150 ya Mbak ya? Kalau yang lainnya juga? Kalau ini barisan ini pas kena 150.000, 200, 250, 300, bisa kurang, sampean tinggal nawar, nanti tak kasih harga pas. Boleh nawar ya? Iya, nggak apa-apa, nawar aja. Asik. Jadi kayak gini aja, ini 150 ya? Iya, harga pasnya Harga pas 150, cakep loh. Kayak gini. Ayo. Abaya. Bisa buat Ramadan Lebaran. Meski di lokasi wisata, harganya masih sangat terjangkau. Nah, tidak hanya fashion, peralatan ibadah gitu ya. Ini juga ada, apa nih Mas namanya? Permisi. Terbang. Rebana apa terbang?
Pernah bisa, terbang bisa. Terbang, bisa nggak mainnya? Nggak bisa. Tak ajarin kalau gitu. Ayo nyanyi. Perdamaian, perdamaian, perdamaian. Ayo nyanyi Mas. Perdamaian, perdamaian. Ayo nyanyi. Perdamaian. Pedagangnya malah malu. Menjelang maghrib hingga malam, masih banyak penjajah makanan, khususnya kuliner Timur Tengah. Ada roti Maryam, kebab, samosa, martabak telur, dan daging. Kulinernya Maryam, roti Maryam. Harganya murah sih, 3.000. Ratusan pedagang di daerah Ampel merupakan penjual turun-temurun dari generasi ke generasi. Berkahnya Mbah Ampel ini luar biasa banget. Terus pokoknya walaupun sedikit banyaknya itu disyukuri aja. Pokok jualnya itu jujur, nggak nakalan, nggak yang kayak biasanya kan kalau orang-orang timbangan itu biasanya kan ada yang kayak dikurangi timbangannya gitu. Tapi kalau kita ini enggak sih, maksudnya ya normal. Ngabuburit di kawasan ini membuat waktu berlalu tak terasa dari waktu sholat maghrib hingga tarawih. Jadi di sini ini juga disediakan ini yang frozen gini ya Mas ya. Bisa buat sahur ya. Ini udah. Nah, jadi ada roti Maryamnya ini yang bawah. Ini bisa disimpan di freezer kuat berapa lama? 1 bulan. Bisa buat stok sahur ya. Ya udah. Jadi kalau yang buka ini bisa yang gorengan yang udah mateng bisa langsung. Wah, luar biasa. Kita udah wisata religi ya. Kuliner juga udah lengkap sudah. Makasih ya Mas ya. Sampai ketemu di Gateway berikutnya.